Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Begitu bedanya sampean menjustis seolah-olah sampean paling benar, ya. Dan seolah-olah nanti jika di akhirat nanti langsung masuk surga saja, ya, seolah-olah surga ini sudah dikapling-kapling oleh untuk sampean-sampean, ya. Apakah memang benar demikian, ya? Lalu kriterianya sampai dijamin oleh Allah masuk surga itu apa, ya? Sebab yang saya tahu dalam Al-Quran sudah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum naba'un kamal ladzina khalau min qablikum. Kalau nggak salah ayatnya semacam itu, ya. Ini kalau nggak salah nih, kalau mungkin sampean bisa mengkoreksinya. Intinya apa? Bahwa artinya apakah sampean-sampean menyangka, mengira bahwa sampean akan masuk surga sebelum apa-apa yang diujikan oleh Allah sebagaimana ujiannya umat-umat sebelum sampean-sampean, semacam itu, ya. Lalu contoh apa yang Allah ujikan terhadap umat-umat terdahulu? Misalkan, ya, umatnya Nabi Nuh misalkan, dia selalu diintimidasi. Dia dari golongan-golongan orang yang miskin, ya, semacam itu, sehingga tidak berpengaruh sama sekali terhadap umat yang lainnya yang notabene punya kekuasaan, punya kekayaan, akhirnya menghina, tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh saat itu, ya toh. Diintimidasi, dipaksa kembali, ya, diolok-olok, dan akhirnya sehingga hingga umur 600-an tahun ini orang yang percaya dengan Nabi Nuh itu hanya 300-an orang saja, ya toh, dalam semacam itu. Oleh karena itu ini contoh umat-umat terdahulu. Misalkan umatnya Nabi Musa yang Bani Israel itu, ya, bahwa saat itu dia diperbudak oleh bangsa Mesir, ya. Dia karena raja sudah bermimpi di ahli sudah mengatakan pada ahli nujumnya bahwa akan ada anak Bani Israel yang bisa mengalahkannya, ya, makanya saat itu anak-anak lelaki Bani Israel dibunuh, ya. Semacam itu. Inilah bukti ujian-ujiannya umat-umat terdahulu, ya. Misalkan umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh, ya, Nabi Hud yang orangnya itu kuat-kuat, pandai-pandai, semacam itu. Oleh karena itu, apakah ujian yang seperti diujikan pada umat terdahulu itu, ya, seperti yang saya contohkan tadi, ini sudah diujikan kepada sampean, ya. Oleh karena itu, jika sampean menggambarkan bahwa sampean sudah pasti dijamin masuk surga,
dengan perjalanan ujian sampean yang begini saja ya. Misalkan sampean kuliah di luar negeri, kemudian pulang lalu mengkaji kitab-kitab di luar negeri, kemudian seolah mendapatkan titel profesor ya. Kemudian di sini bisa berbicara dengan seolah masuk akal dan lucu, misalkan bisa diterima oleh kalangan masyarakat, misalnya. Kemudian ini poligami misalkan ya, semacam itu, karena katanya etiba pada Rasul misalkan. Lah, apakah semacam itu juga cerminan dari ujiannya umat-umat terdahulu, misalkan umat yang saya contohkan tadi, umatnya Nabi Musa misalkan? Apakah seperti itu? Tidak rasa takut pun, bakal rasa senang-senang bisa poligami. Nyampan nanti kalau sudah jemu di cerai satu, poligami lagi misalkan. Apakah itu cerminan ujian dari umat-umat terdahulu? Oleh karena itu, wahai sampean-sampean yang sebenarnya sampean sendiri tidak tahu ajaran Al-Quran itu macam apa ya. Karena saya sangat meyakini bahwa di Indonesia ini ya, walaupun 95%, katakanlah 92%-nya adalah Muslim, tapi yang memahami kitabnya Al-Quran dan mempelajarinya dan apalagi memahaminya ini tidak lebih dari 10%-nya ya. Saya meyakini itu. Ya, yang lainnya itu hanya ikut-ikutan, hanya mendengarkan dari kajian-kajian ustadz atau yang dikatakan ulama. Jika ada ulama yang katanya ulama ya, yang mengajarkan atas dasar nafsu, keinginan misalkan, dan itu tidak diajarkan dalam Al-Quran, maka umatnya pun juga tidak tahu kesalahannya. Kenapa? Seolah-olah yang dikatakan itu dari Al-Quran, sudah kebenaran yang dari Allah, macam itu. Kenapa? Karena yang mendengarkan pun juga tidak tahu ya. Oleh karena itu, saya sangat meyakini bagi mereka-mereka yang tahu benar ajaran Allah dan makna yang dikandungnya ya, atas dasar petunjuk Allah, bukan keinginan syahwat sampean, saya sangat meyakini tidak akan terprovokasi, tidak akan mudah berguru terhadap orang-orang yang katanya ulama itu ya. Sebab apa? Dia sendiri punya landasan yang kuat atas ajaran Al-Quran. Bukankah dalam Al-Quran sudah dikatakan hudallil muttaqin, yaitu petunjuk bagi mereka yang takwa, macam itu ya. Kembali lagi pada masalah seberapa sampean yakin akan masuk surganya Allah ya. Padahal sampean belum diuji sebagaimana ujiannya umat-umat terdahulu ya. Oleh karena itu, sebenarnya yang saya tahu bahwa kesempatan untuk masuk surga itu sama di hadapan Allah, baik yang sampean mengaku ulama dan sampean yang jadi pendengarnya ya. Sampean yang tidak tahu apa-apa dan yang sampean yang sok tahu apa-apa, itu kriterianya sama di hadapan Allah, kemungkinannya sama 50%-nya ya. Mungkin 50% masuk surga, mungkin juga 50%
masuk neraka. Tidak ada yang bisa menjamin macam itu. Bahkan Kanjeng Rasul sendiri sudah dikatakan dalam Al-Quran ya, kulla li nafsi naf'an wala dharran. Artinya bukan tidak ada di dalam diri Kanjeng Rasul itu manfaat atau kemudaratan ya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sebenarnya Kanjeng Rasul sendiri tidak punya hak untuk memberikan petunjuk terhadap orang yang dikasihinya ya. Tetapi Allah memberikan petunjuk bagi mereka yang dikehendakinya sendiri ya, oleh Allah. Oleh karena itu bagi mereka sampean-sampean ya, bagi sampean-sampean yang tidak tahu hukum-hukum Allah, sebenarnya apa yang menjadikan sampean masuk surga ya? Apa yang menjadikan sampean itu masuk neraka ya? Saya katakan kembalilah ke jalannya Allah ya. Kembalilah ke jalannya Allah dengan mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna ya. Karena memahami Al-Quran itu tidak mudah ya. Bacalah dulu alat-alat untuk memahaminya, misalkan nahwu sorohnya sampai bisa. Jikapun itu belum bisa sampai lakukan, carilah ulama yang benar-benar dipilih oleh Allah ya. Nah, tandanya seperti apa? Ya, tandanya seperti itu. Ulama itu kriterianya adalah orang yang paling takut terhadap Allah. Macam itu. Oleh karena itu, jika ada yang katanya ulama kemudian mengajarkan kebencian, mengajarkan permusuhan terhadap sesama atau sama manusia yang lainnya, tentu saya yakinlah bahwa itu bukan ulama ya, bukan ulama. Kenapa? Karena ulama akan selalu mengatakan sesuatu yang hak menurut Allah, bukan yang batil ya. Itu makanya saya katakan bahwa Allah mengatakan, Allah memerintahkan seseorang itu berbuat adil dan kebaikan. Jika ada orang yang menyuruh membenci Pak Jokowi misalkan, lalu apa yang telah dilakukan Pak Jokowi? Apakah mendolimi sampean? Ya, bukankah selama ini yang dilakukan Pak Jokowi ini merupakan bentuk rasa tanggung jawab berbuat adil terhadap semua masyarakat Indonesia? Bukankah jalan-jalan infrastruktur dibangunkan di Papua, bendungan-bendungan di NTT ya, Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan dan lain-lain? Bukankah ini untuk kemakmuran rakyatnya, untuk keadilan masyarakatnya? Lalu yang mana ujuk-ujuk sampean menyuruh membenci? Bukankah orang yang ini menyuruh membenci Pak Jokowi ini justru tidak berdasar? Nah, makanya sampean jangan percaya. Pakailah data yang akurat, yang real, yang nyata. Jangan asumsi dan opini ya. Ya, data, malah data. Kenapa? Kalau sampean tidak mempunyai data, akhirnya jatuhnya pada fitnah. Bukankah fitnah lebih besar dosanya dari pembunuhan? Lah, ini ujuk-ujuk mengira kalau perbuatannya dijamin masuk surga oleh Allah ya. Bapak-bapak, kriterianya dalam Al-Quran sudah dikatakan ya, semacam itu saya katakan tadi.
orang-orang yang pernah diuji oleh Allah sebagaimana ujiannya yang diberikan Allah kepada umat-umat terdahulu. Misalkan umatnya Nabi Musa, misalkan umatnya Nabi Nuh, dan lain-lain. Ya. Lalu seberapakah PD sampai masuk surga? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.